Selamat pagi. Hari ini saya akan cerita tentang penyakit jantung koroner. Halo, selamat pagi. Saya Dr. Arif Wahyu Mulyana. Saya dari Medika Occupational Health Center. Saya akan berbicara hari ini tentang penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu penyebab kematian yang paling banyak ya, malah yang utama. Bahwa di dunia ini tiap 3 detik itu 1 orang meninggal akibat jantung koroner. Meskipun penyebab lainnya juga tentunya ada saling berhubungan ya, tidak hanya murni jantungnya saja, tapi juga akibat penyakit yang lainnya. Dan Indonesia rata-rata 1 dari 10 orang yang meninggal itu akibat jantung koroner. Mari saya jelaskan lebih lanjut. Penyakit jantung koroner itu disebabkan akibat pembuluh darah di jantung. Jadi jantung itu besar sehingga dia memiliki pembuluh darah sendiri. Pembuluh darah yang untuk menghidupi jantung itu. Nah, dengan bertambahnya usia dan perilaku hidup tertentu itu menyebabkan jantung itu menjadi saluran pembuluh darah itu menjadi menyempit ya, menyempit. Kemudian selanjutnya menjadi tersumbat, biasanya akibat karena lemak, kolesterol atau penyakit yang lain ya. Dan biasanya itu terjadi ketika umur kita sudah di atas 35, 40, 45, 50 dan seterusnya ya. Kemungkinan pada orang-orang tertentu akan memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding untuk orang lain. Tanda dan gejala penyakit jantung koroner itu dibanding textbook zaman saya dulu sekolah itu sudah berbeda. Terutama bagi orang-orang di Indonesia, kadang-kadang dia ketukar atau keliru yang dianggap sebagai gangguan lambung, padahal itu adalah gejala-gejala penyakit jantung koroner. Meskipun gejala yang khas adalah nyeri dada sebelah kiri yang merambat ke lengan kiri, atau rasa tidak enak, atau bahkan di punggung ya. Itu tergantung dari sumbatan pembuluh darah jantung itu ya. Kebetulan pembuluh darah jantung yang bagian bawah yang dekat dengan lambung itu kadang-kadang mirip dengan sakit mah. Faktor resiko yang tidak dapat kita hindari itu adalah usia. Makin bertambah usia, jenis kelamin cowok terutama atau laki-laki itu akan lebih sering atau berpotensi lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner dibanding wanita. Selain itu juga ada faktor lain seperti keturunan ya. Kalau dari keluarga memiliki faktor keturunan itu biasanya akan menurun kepada anak keturunannya. Penyakit jantung koroner ini pada wanita justru lebih rendah karena dia ada hormon estrogen ya. Meskipun tidak bisa disamakan semua bahwa seorang laki-laki itu bakal meninggal duluan dibanding cewek, enggak, tapi juga bisa lebih terjaga kalau untuk perempuan karena hormon estrogen. Kita harus mencegah penyakit jantung koroner itu dengan mengurangi asupan gula ya. Makanan-makanan seperti ini atau minuman seperti ini gulanya tinggi banget ya, Anda harus kurangin ya. Gula itu artinya nasi juga dia mengandung gula, jadi coba kurangin dulu nasinya, kurangin teh manis, kopi juga jangan manis, teh juga teh pahit aja. Kalau makan nasi padang nasinya nggak usah nambah lah ya, tapi lauknya atau yang sayur mungkin boleh ya, tapi Anda harus menjaga itu supaya Anda tidak jatuh ke diabetes, karena biasanya diabetes itu ujungnya ke jantung koroner ya. Faktor risiko penyakit jantung koroner juga ya yang tadi saya sebutkan, seperti penyakit diabetes, hipertensi, gaya hidup yang kurang olahraga dan lain, itu dapat memicu atau memperberat timbulnya penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu awalnya mungkin iskemi atau penyumbatan yang kecil dapat pulih kembali ya, tapi pada beberapa kasus mungkin karena diabaikan, dia akan timbul menjadi makin buruk. Orang tidak pernah menyadari dia memiliki penyakit jantung koroner. Kadang-kadang sampai gejala itu muncul ya. Untuk itu penting sekali kita memahami penyakit jantung koroner itu dalam bertambahnya usia. Anggap saja bahwa penyakit jantung koroner itu akan segera muncul kalau Anda tidak merubah gaya hidup. Kadang orang juga dalam kehidupan sehari-hari itu
bilang serangan jantung atau akibat penyakit jantung koroner adalah yang lebih parah, terus dia meninggal, terus sebenarnya orang sering menyebut sebagai angin duduk, ya angin duduk atau kematian yang mendadak, yang diduga katanya nggak ada gejala segala macam, nggak, itu pasti ada gejala. Memang kita sulit mengetahui gejala itu kalau kita tidak melakukan pemeriksaan, ya. Maka itu saya sarankan ya, kalau usia sudah 35 tahun atau Anda gemuk badannya, lakukanlah pemeriksaan setahun sekali untuk EKG atau elektrokardiografi. Ya, itu saya sudah cukup untuk melihat bahwa Anda penyakit itu sudah mulai muncul atau belum. Anda perlu memeriksakan diri untuk jantung dengan melakukan pemeriksaan EKG namanya. Elektrokardiografi, ini alatnya seperti ini ya. Nanti akan saya tunjukkan contohnya dari kertas gimana kita bisa mengetahui Anda berisiko atau tidak ya. Lakukan pemeriksaan kayak gini minimal setahun sekali, oke? Dilanjutkan dengan treadmill biasanya, tapi hal ini harus dilakukan secara rutin karena kita tidak dapat tahu kapan ini muncul dan kapan belum muncul. Tahu-tahu dia timbul gejala. Alat EKG itu hanya alat screening ya, awal. Jika Anda ditemukan kelainan, maka akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan treadmill. Ya, treadmill ini dapat mengetahui apakah betul yang terjadi di jantung itu betul-betul sumbatan atau bukan. Yaitu dengan memaksa tubuh untuk bekerja lebih keras sehingga nanti kelihatan sumbatan atau tidak, itu akan kelihatan dengan alat ini. Alat ini kalau mau periksa harus janjian dulu, biasanya nanti melakukannya pagi atau nanti dilihat dulu kondisi tensi dulu supaya Anda tidak tiba-tiba ada masalah ketika melakukan gerakan ini sampai nanti ininya miring ke atas dan Anda harus berlari. Medical check up, treatment di sini di klinik saya di Medical Wajib. Ini disediakan sepatu yang tidak perlu bawa lagi. Ini sepatu ukurannya mungkin pas satu bulan, juga ada nanti handuk ya. Dan kami juga menyediakan jadi gawat darurat AED supaya yang namanya juga pemeriksaan yang dilakukan dengan memaksa orang untuk jantungnya berdenyut lebih keras. Ya, jadi sangat berisiko, tapi penting dilakukan terutama bagi Anda yang sudah usianya di atas 35, 40 ya, penting dilakukan itu. Oke. Dalam video yang lain mungkin nanti akan sama tim akan dibuatkan tentang gimana untuk menangani serangan jantung. Ya, serangan jantung akibat lanjutan dari penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu seperti disebutkan, saya ingatkan lagi adalah jantung saking besarnya dia memiliki pembuluh darah sendiri untuk menghidupi jantung itu. Nah, pada hal itu biasanya akan bisa kita ketahui dari pemeriksaan elektrokardiografi. Pada kasus-kasus tertentu mungkin kita orang tua atau siapapun di jalan atau di mana yang melihat orang yang pingsan, lakukan upaya-upaya resusitasi jantung paru yang mungkin akan diterangkan pada video-video yang akan datang. Saya rasa pola hidup yang lebih sehat mungkin dapat digunakan untuk upaya pencegahan. Yang utama adalah jangan terlalu banyak makan gula atau stop aja lah, gak usah minum teh manis lagi, tidak usah makan yang manis seperti misalnya masakan-masakan yang tinggi gula seperti kue, cake, coklat segala macam itu kurangi. Apalagi kalau Anda sudah berat badan sudah melebihi, itu faktor risiko cukup besar ya. Pada orang yang hipertensi, orang-orang diabetes itu berkali-kali lipat risiko penyakit jantung koronernya. Anda juga perlu memeriksakan gula darah, memeriksakan kolesterol, LDL, HDL. Karena penyakit jantung koroner itu tidak hanya berdiri sendiri, dia ada faktor risiko antara hasil lab itu berkaitan antara gula, kolesterol, juga mungkin ada fungsi hati, fungsi ginjal, semuanya diperiksa supaya kita bisa melihat secara komprehensif. Kita tidak bisa hanya EKG saja, tapi juga pemeriksaan yang lain.
Untuk itu tetaplah Anda melakukan upaya kesehatan dengan berolahraga. Diet saya sarankan melakukan puasa, intermittent fasting, dan diet karbo untuk kurangi karbohidrat atau gula, sehingga nanti tentunya kita tidak berharap apa-apa dari upaya itu, cuma upaya itulah yang bisa kita lakukan. Tidak ada. Lalu bagaimana kalau Anda sudah terdeteksi? Ada upaya-upaya untuk tidak menyebabkan dia jatuh ke penyakit yang lebih berat, yaitu yang disebutkan tadi, tetap melakukan olahraga, dan jangan lupa Anda harus mengikuti saran dokter. Kalau harus dilakukan ring, ya Anda lakukan. Kalau Anda harus baloning. Kalau Anda bypass, ya bypass. Karena tanpa itu kita tidak dapat melakukan hal yang lain, karena tidak bisa pulih sendiri. Jadi untuk yang usia sudah lanjut, ya, Anda mesti merubah gaya hidup. Jadi harus kurangi makan, banyak olahraga. Untuk itu saya rasa ikut latihan merpati putih, Anda mungkin bisa lebih sehat. Kita akan bikin sesuai dengan usia Anda. Jadi Anda mungkin tidak perlu takut untuk disuruh berkelahi, tapi akan diupayakan bagaimana Anda bisa merubah dari orang tua yang lemah menjadi orang tua yang kuat. Tapi tidak terbatas untuk orang tua, ya, untuk semua umur bisa. Bisa lihat mungkin beberapa tempat latihan yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih.